anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan atau Dapil 4 melakukan reses tahap ketiga masa sidang ketiga tahun 2025 di Kampung Karangtanjung, Kecamatan Padang Ratu. Reses yang berlangsung pada Rabu 25 Juli 2025 itu diikuti anggota DPRD Lampung Tengah Dapil 4 M. Ilyas Hayani Muda, Hanafi Purheri Sumardianto, dan Binti Lutfiah. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat setempat secara terbuka menyampaikan berbagai aspirasi, sekaligus menagih janji yang sebelumnya pernah disampaikan para calon legislatif saat masa kampanye pemilihan. Beberapa usulan yang muncul antara lain pengerukan bendungan yang menjadi sumber pengairan utama bagi lahan pertanian warga, namun kini mengalami pendangkalan dan tidak berfungsi maksimal. Selain itu, warga juga meminta bantuan fasilitas untuk masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di kampung mereka, serta perbaikan jalan penghubung antar wilayah yang kondisinya rusak dan menyulitkan mobilitas masyarakat. Momen reses ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengingatkan para wakil rakyat agar tetap konsisten memperjuangkan kepentingan konstituen. Warga berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti dan tidak hanya menjadi janji semata. Sementara itu, anggota DPRD Dapil 4 yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat dalam forum pembahasan anggaran dan pembangunan di tingkat kabupaten. Mereka juga mengajak warga untuk terus mengawal proses pembangunan agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Mitra TV melaporkan. Indonesia kita yang jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat anggota Dewan DPRD Dapil 4 Lampung Tengah, yang saya hormati Bapak Camat Kajang Ratu, yang saya hormati tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ibu, dan yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan nikmat sehat dan bisa berkumpul di balai kampung ini dalam rangka kegiatan reses anggota Dewan DPRD Lampung Tengah Dapil 4. Salawat serta salam kita sambungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk seluruh anggota Dewan Dapil 4 di Balai Kampung Karangtanjung. Beginilah kondisi kampung kami, dan apabila dalam penyambutan kami banyak kekurangan, kami mohon maaf, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih karena kampung kami dikunjungi untuk kegiatan riset ini, dan setidaknya harapan kami mewakili masyarakat kampung Karangtanjung ada perhatian khusus untuk kampung kami berupa fisik atau non fisik. Nantinya setidaknya ada 1 atau 2 yang memang direalisasi. Mungkin usulan dari warga kami nantinya banyak yang akan disampaikan Bapak Ibu Dewan, tapi itu kan sekedar usulan. Terutama yang kami prioritaskan adalah jalan arah Haji Baru, di situ jalan antar kampung sekaligus antar kabupaten, seperti yang pernah saya sampaikan waktu di Sembangayu. Mohon perhatiannya, karena itu belum tersentuh pembangunan sama sekali dari kabupaten. Jaraknya tidak panjang, hanya sekitar 500 meter, dan nanti kami akan membuat proposal, mohon dibantu dikawal, karena tahun kemarin juga kami sudah mengajukan proposal melalui Bapak Sandra, Bapak Camat yang lalu, dan ini akan kami ajukan kembali karena warga kami sangat mengharapkan jalan tersebut dibangun. Ya mohon maaf Bapak sekalian, karena di jalan itu masyarakat sampai mempunyai julukan tersendiri. Ketika ditanya lewat jalan mana, mohon maaf sekali mereka akan menyebutkan jalan gantung, karena mungkin sering terpleset atau bagaimana, sifatnya masih on the line gitu. Dan sering sekali warga mengeluhkan kenapa tidak ada perhatian, apakah kami ini anak kiri. Warga kebanyakan pendapatnya seperti itu. Sebenarnya memang kami sudah berusaha meminta berulang kali, mudah-mudahan ini akan diperhatikan oleh Bapak semua. Setidaknya diprioritaskan dulu. Kalaupun untuk pembangunan yang lain mungkin akan banyak, cuman permintaan terkhusus saya sebagai kepala kampung diperhatikan jalan yang arah Haji Baru. Mungkin itu saja. Tetapi nanti usulan dari warga karena aspirasi mereka akan banyak mengusulkan yang terbanyak mungkin arah ke jalan usaha tani, pertanian, karena kampung Karangtanjung ini kebanyakan wilayahnya persawahan Bapak. Jadi masih banyak jalan yang persawahan yang belum sempat dibangun menggunakan dana desa untuk TPP. Itu sangat menunjang perekonomian kampung kami, jadi mohon diperhatikan juga.
Untuk makam, pagar makam, drainase makam itu juga kami perlukan perhatian karena makam yang paling pinggir itu rawan longsor ke parit. Mungkin nanti Bapak sekalian kalau lewat ke arah Gunung Sugi akan melewati makam yang di situ memang ada makam yang hampir ikut longsor ke parit. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Apapun Nabi Nabi yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Kampung 4 yang berkesempatan hadir, yang saya hormati Camat Padang Ratu, yang saya hormati Kepala Kampung Karangtanjung serta jajarannya, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian tahan hentinya mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan dapat menghadiri acara reses TAP 3 di Kampung Karangtanjung ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga kita sampaikan selawat kita salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, mungkin kata orang tua dulu, Pak Camat, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya, walaupun tadi sudah disebutkan oleh MC, tapi lebih afdol saya mengenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilyas Sayani Muda dari fraksi Gerindra sebagai Wakil Ketua DPRD 1, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dan kami ada 9 anggota DPRD dari Dapil 4 ini. Yang lain ada 2 orang, 3 orang setelah menyampaikan kepada kami dalam keadaan kurang sehat. Saya kenalkan yang paling pojok bunda saya Nikomang Presti dari fraksi Golkar dan sehari-hari di Komisi 3. Dan di sebelah saya yang ganteng ini, biasa saya manggil Mas Bolo, Pak Purheri Sumarjanto dari fraksi PKB sehari-hari di Komisi 4. Dan sebelah kiri saya, senior saya, Pak Hanafi dari fraksi PDIP sehari-hari di Komisi 3. Dan yang paling ujung Pak Haji Hadi Purwanto dari fraksi PKS sehari-hari bertugas di Komisi 1. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya mewakili teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Kampung 4. Tentu saja pada kesempatan yang berbahagia ini, karena ini pertemuan pertama kita di kampung ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pilihannya Bapak-bapak
ibu-ibu, maka kami bisa menjadi wakil bapak-bapak, ibu-ibu di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan kita akan selalu bekerjasama ke depannya, dan kami juga mendapat amanah dari bapak-bapak ibu bisa menjalankan dengan baik. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, saling mengingatkan teman-teman anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah bahwa kami sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini mempunyai 3 fungsi. Yang pertama adalah anggaran, yang kedua adalah legislasi, dan yang terakhir adalah pengawasan. Nah, itulah fungsi kami. Dan pada beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu kami dilantik, tepatnya bulan Agustus, kami mempunyai kewajiban. Salah satu kata-kata pelantikannya adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, inilah kami bisa hadir bersama bapak-bapak, ibu-ibu. Selain di fungsi 3 tadi, yaitu anggaran, kita bekerjasama dengan pihak eksekutif dan juga legislasi atau membuat peraturan daerah bersama eksekutif juga. Pengawasan, kami menjalankan pengawasan untuk pekerjaan-pekerjaan di bidang eksekutif. Jadi tugas fungsi kami telah akan dijalankan, tapi ada juga kewajiban sesuai sumpah kami. Dan perlu bapak-bapak ibu ketahui bahwa dalam penjaringan aspirasi masyarakat ini ada dua model. Yang pertama model formal atau yang biasa kita kenal dari musrek kampung, musrek kecamatan sampai musrek pusat. Itu yang biasa aspirasi yang formal. Dan aspirasi yang melalui reses, nah ini melalui anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Ibu, tentu saja usulan-usulan nantinya, karena kita ini hanya menampung aspirasi masyarakat, eksekusinya berada di pihak eksekutif atau Pak Bupati. Jadi hari ini diusulkan belum tentu bisa terkabul. Itu mohon di garis bawahi dulu. Dan juga untuk tadi Pak Camat menyampaikan bahwa kita ini ada 301 kampung, 10 kelurahan. Tentu saja kita semua 311 ini punya beberapa prioritas semua. Tapi yakin saja nanti kekompakan dari dapil 9 orang ini akan memperjuangkan aspirasi bapak-bapak, ibu-ibu. Dan tadi kepala kampung juga dan Pak Lurah, Pak Camat sudah membackup jalan sama makam. Ya insya Allah ya Bu Komang, ini 500 meter karena ini berada di komisi 3. Saya rasa tidak muluk-muluk Pak Camat, kami akan catat dan akan kami perjuangkan sesuai dengan sumpah janji kami memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi telah disampaikan dan juga saya sekaligus mengingatkan juga mungkin ada lagi jalur aspirasi untuk provinsi dan DPR RI. Itu biasanya kelincahan bapak-bapak dan ibu maupun Bu kepala kampungnya bagaimana menyerap aspirasi, karena masing-masing partai ada aspirasinya baik tingkat provinsi maupun tingkat RI. Dan
Sekali lagi kami informasikan ke depan apapun hasil dari pembangunan atau usulan Bapak Ibu itu adalah hasil dari 9 orang di dapil 4, hasil kerjasama kami mengusulkannya. Mudah-mudahan usulan Bapak Ibu nantinya akan lancar dan kami mohon doanya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Itu kurang, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada yang kurang berkenan, saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Samad Padang, yang saya hormati Kepala Kampung dan Tanjung beserta pamong lainnya, yang saya hormati Kepala Kampung Kecamatan Padang Batu yang hadir pada pagi hari ini. Ada yang hadir? Ada ya. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Kampung Tanjung dan sekitarnya, Bapak Ibu undangan yang saya muliakan. Ini saya akan ngatur kamu dulu ya. Pergi ke Jogja makan ketupat. Ketupat dimakan dengan daging besar. Semoga Bapak dan Ibu semua sehat, selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Apa ya? Naik kapal ke Surabaya, ke Purwokerto naik bis ekspres. Salam kenal dari saya, Hadi Purwanto, fraksi PKS. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala nikmatnya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka reses. Mudah-mudahan hadir kita di sini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana selalu kita harapkan syafaatnya adalah hari kiamat, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua mendapatkan jatah syafaatnya. Allahumma amin. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak acara atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan membantu jaring aspirasi, akan memandu jalannya atau akan mencatat apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Dan saya ada siap ya. Di sini kita akan persilakan pertama penyampai 3 orang atau penyampai aspirasi sebanyak 3 orang. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi 3 berikutnya. Monggo mungkin dari ini peserta dari kampung lagi ada enggak? Monggo mungkin dari Pamong, Yusuf dari banyak. Bapak yang paling depan. Kampung Tanjung. Yang saya ingin usulkan karena mayoritas pekerjaan warga Tanjung adalah petani. Jadi hal yang paling mendasar yang kami butuhkan itu adalah kebutuhan air. Jadi di masa tanam kedua atau yang bisa kami sebut dengan tanam sadon itu kami sering kekurangan air, bahkan gagal panen. Nah, jadi di sini
ada bendungan, namun bendungan tersebut sudah sangat jarang dan itu diperlukan sekali penurunan. Dan itu saya lihat juga pintu airnya dan tumbuh-tumbuhannya itu udah rusak. Jadi saya mewakili para petani untuk sekiranya Bapak Ibu Dewan bisa memperjuangkan keinginan kami untuk dibuatkan bendungan yang bisa memadai atau membuat debit air yang cukup. Karena untuk saat ini bila hujan deras itu air itu langsung bebas, tidak tersimpan, dan bendungan tersebut terletak di Kampung Margorejo. Jadi saya mohon sekali untuk Bapak Ibu yang terhormat, ini karena sektor pertanian ini cukup vital bagi kami, jadi mohon untuk sekiranya bisa diperhatikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Basir, saya selaku masyarakat di Kabupaten Bandung sebagai pengurus pertanian. Pak Ahmad Basir. Pak Ahmad Basir. Iya. Jadi ini saya mau menjawab kepada Bapak Dewan semua. Kampung kita ini terlalu lagi berkesamaan. Sawah di Kabupaten Bandung itu ada 364 juta. Ini bisa IP 200 dan 200 karena ada dua irigasi. Irigasi yang satu Wibanak yang jumlahnya tadi yang disampaikan oleh Bapak Sugiarto ini yang gagal. Yang satu lagi ini bunga dari Bemaya. Jadi kita sekarang masyarakat kita ini sudah gimana ya untuk di pertanian generasi perutnya kayaknya sudah kurang dalam ini. Jadi ini setelah lulus SMA dia merantau di luar negeri atau di kota. Jadi perlu petani industri. Ini yang kita sampaikan. Ini untuk jalan usaha dulu tidak ada sekitar 3 meter lebarnya, panjang sekitar 1 km. Tapi karena sering setiap waktu setiap musim ini yang sebenarnya mengeluarkan itu kan selalu nanti proses, jadi akhirnya ini kecil sekarang sampai kalau melakukan motor musuh hasil dunia semuanya sekarang Pak, ini yang jelas sekitar 1 kilo itu memakan dari dalam ke jalan ini jalan intensif. Jadi mohon dalam menjadi ini mereka benar entah itu nanti di PTP atau di bangunan di jalan ini supaya tidak pernah tertulis terus-terusan ini untuk buktinya. Sebenarnya ini untuk memvisitkan karena area kita terlalu lebar, jadi pemerintah sekarang menggunakan supaya mempercepatkan pembangunan supaya bisa 3 kali IP. Ini karena ini kekurangan alat, apalagi tenaga kerja sekarang bersulit. Ini kalau tidak didukung dengan alat-alat yang canggih, saya juga sama kiri Pak. Ini lampungnya bagian timur itu banyak rotari tempat yang masuk di sawah, habis di umbek masuk di rotari, tapi kok tidak banyak itu belum ada. Jadi ini mohon Pak, mohon bantu. Jadi mohon bantunya nanti BNN itu untuk mempertahankan laporan tanah, mohon dibantu TR kita sebagai atau rotari itu untuk di sawah. Memang belum ada di bagian barat itu. Ini adalah yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasakan Ibu Kepala yang pertama di hadapan Bapak Camat Kecamatan Kabupaten Bandung, di hadapan Bapak BPR Lampung yang telah dapat bisa hadir dan berhati. Alhamdulillah bisa menjadi atas sumbangan kepala
yang saya hormati perangkat kampung, perangkat kampung, yang saya hormati semuanya dari perangkat kampung. Saya akan berulang kepada mereka mungkin ada yang usulan. Nama saya Muslim kakak lalu dan usulan saya ini mengingat jalan usaha ini karena pertanian kita asal jalannya kayaknya kurang layak. Jadi untuk membuahkan hasil ataupun untuk termasuk salah masukkan data tersebut susah. Jadi mohon kepada Bapak DPR, perwakilan masyarakat kita semua, saya mohon ini masalah usulan untuk karena selalu jalan itu longsor, rusak. Jadi mohon apa? Sekiranya itu mohon kita pentingnya usaha jalan memang semua penting. Tadi Bapak Pasir terutama dari pakaian. Ini yang kedua kalinya untuk akses jalan minta titik dulu. Itu. Ya tadi usulan-usulan itu sudah saya sampaikan, gambarnya ada yang saya berikan kepada Bapak tadi. Kira-kira cukup sekian Pak, mohon dengan hormat tanggapannya dari masyarakat wilayah Manado. Kami cukup sekian Pak, apabila ada kesalahan ucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supriyono itu mengeluhkan dengan debit air ketika sakton atau tanam kedua itu kekurangan air yang diakibatkan oleh pendangkalan bendungan. Mungkin ini ranahnya komisi juga ya, terkait dengan mungkin yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Basir ya, sawah yang ada di Tanjung lebih dari 360 hektar. Ada 2 irigasi. Berkaitan lagi dengan asintan yang kurang memadai Pak. Memang info yang kita dapat daerah timur, Lampung Tengah bagian timur agak berat. Itu kayaknya aspirasi dari RI Pak Karyasana. Kalau kabupaten kayaknya belum. Itu mungkin yang jawab tadi dari Komisi 2. Kita ada Komisi 2 dari Pak. Oh, siap. Terus juga ada jalan usahaan. Mungkin saya persilakan untuk Pak Ketua. Terima kasih Bapak Pak Supriyono, Pak Ahmad Basir dan Haji Susun Satu Pak. Muson. Pak Muson. Terima kasih. Jadi aspirasi ini tentu saja telah kami sampaikan tadi. Kayak kebutuhan air ini bendungan ini punya provinsi atau pusat. Kalau Lampung punya kabupaten, kalau bendungan pasti pusat. Itu umum apa? Bendungan itu, bendungan. Iya, bendungan. Bendungan induk itu. Jadi kita akan upayakan ini berada di kampung Margorejo yang berbatasan. Jadi nanti saya
sampaikan juga ke kampungnya yang kedua kampung untuk dapat diketahui karena itu tentunya kabupaten akan diantar ke pusat. Jadi tolong saya untuk kegiatan karena tentu saja walaupun hari ini kita banyak diskusi, tapi yang paling terpenting nanti adalah proposalnya. Nah, bila nanti ada aspirasi yang tertinggal, maka lurah bisa disampaikan ke kami secara tertulisnya atau proposalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mengucapkan kepada Pak Jaman, dari Kepala Kampung, beserta perangkat desa, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini. Saya sedikit akan membahas masalah jalan. Jalan itu Pak Bupati kita prioritas buat jalan. Jadi semua APBD Lampung Tengah itu diarahkan jalan semua. Termasuk Bapak Bupati kita ini mau pindah duit pusat supaya jalan kita ini bisa mulus semua. Cuma ada pro kontra, ada yang setuju video, ada yang setuju. Kira-kira Bapak setuju nggak kalau Bapak Bupati kita pindah duit pusat? Setuju ya? Ya, karena kalau kita nunggu APBD kita bisa 2-3 tahun jalan kita nggak selesai. Cuma kalau Pak Bupati kita pindah ke pusat, mungkin setahun 2 tahun ini akan beres semua jalan kita. Jadi semua program yang lain dikasih semua, yang saya prioritaskan masalah jalan. Saya kira itu Pak ya, yang bisa saya sampaikan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas tambahannya dari penyampaian aspirasi, mungkin kami persilakan lagi untuk 3 penyampaian lagi. Monggo dari yang terhormat Bapak sekalian anggota DPR dari Lampung Tengah, saya mau mengusulkan, tapi ini bukan bidang pertanian ya. Ibu nama? Oh, nama saya Adina dari Tanjung. Saya mengusulkan ini dari pendidikan ya. Ini kebetulan gedung SD Negeri Tanjung yang bertempatan di Dusun 6 pada tahun 1984 itu sudah tidak layak, minta direnovasi. Dan seandainya nanti kita dari SD minta proposal, minta pendampingan dari anggota DPR karena sudah tidak layak. Yang pertama, yang kedua kantor Dewan Guru juga seperti itu ya Bapak. Jadi kalau suruh bikin proposal, saya dari Dinas Pendidikan tolong minta dibantu, karena kalau kemarin sudah Pak ada suruh bikin proposal, tetapi itu gedung yang sebelahnya sudah bikin haknya kebulan. Jadi salah satu dulu yang sekarang yang gedungnya tahun 1984 sudah tidak layak, minta direnovasi itu. Terus ini ada tambahan karena waktunya ya. Ini dari pendukung BPJS, dia ikut BPJS yang mandiri, tapi dia ingin BPJS yang gratis. Sudah mengusulkan di bulan Maret kemarin, sampai sekarang belum direalisasi. Itu bagaimana caranya BPJS yang gratis ya Bapak Dewan dan Ibu. Terus yang terakhir, satu di sini ada gedung MPC Musiman ya. Dulu dapat bantuan dari dana hibah. Itu lokasinya ada di depan, 3 ruangan. Yang 1 ruangan sudah dipamit, tinggal 2 ruangan. Minta tolong supaya gedung itu nanti bisa untuk TPA, bisa untuk serbaguna.
Jadi itu 2 gedung ya, 3 lokan yang di keramik, baru 1 lokan itu juga donatur dari anggota dan dari masyarakat Kalitanjung yang di luar. Itu tolong di luar ya Bapak adalah kalau kita suruh bikin proposal minta dibantu. Kalau kan nanti Bapak Dewan monggo dilihat gedung SMP Muslimat Karangtanjung dan gedung SMP Karangtanjung yang harus kita renovasi karena desa itu muridnya banyak. Jadi terima kasih, tolong bagian Bapak dan Ibu aspirasi masyarakat Karangtanjung ditepati dan dipenuhi, direalisasi, jangan hanya janji-janji. Betul Bapak Ibu? Terima kasih. Semoga kehadiran Bapak Ibu Dewan Muslim tahun Karangtanjung yang sebenarnya. Terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan seluruh anggota di depan. Saya dari takmir masjid. Usulan semua usulan kalau mungkin dibuat semua mungkin di DPR. Tapi ini sudah usulan saja. Jadi saya dari takmir masjid itu yang pertama saya minta masjid itu sudah mau dibangun dan kemudian baru kemarin dicek itu sekitar kurang lebih ada 15 juta kemarin. Izin Pak dari Pak siapa? Dari saya dari Pak Lasmono. Pak Lasmono. Ya, Pak Lasmono dari Jalan Tanjung. Mengenai masalah itu saya minta untuk anggota dewan juga. Saya minta untuk parkir sepeda dan motor. Karena selama ini ya kepingin keindahan nyaman untuk masjid Karangtanjung itu betul-betul terwujud. Yang kedua mengenai masalah tempat wudhu, ini sudah tak layak. Jadi saya mohon untuk anggota dewan, entah itu bagaimana caranya bisa ditempatkan di situ. Yang terakhir, saya ini mewakili pendidikan juga. Saya ini ingin dengan adanya anak sekarang. Ini mungkin bisa menjadi acuan nanti anggota dewan. Ini saya mengajar dari UTK, SD, SMP, dan SMA. Yang saya alami di sini adalah tentang masalah hati. Bagaimana ini supaya bisa terjadi, artinya terulang lagi peristiwa ini, anak sekarang jadi malas belajar dengan adanya hati. Nah, bagaimana di anggota dewan dikancahkan atau diprogramkan bahwa HP itu dibiarkan di SMP. Ulangan itu kalau bisa jangan pakai HP, misalkan pakai manual jangan lagi. Kita jangan cuma dikemas bagaimana caranya. Kalau sampaikan apa saya kepada anggota dewan, karena sekarang ini anak sekolah ini sangat luar biasa, belajarnya malas, pendidikan dari prestasi juga sudah luar biasa sekali. Karena saya merasakan seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan saya bisa disampaikan kepada dewan. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sutisno, Bapak Ibu Dewan yang saya hormati, Ibu Kepala Kampung dan saudara-saudara masyarakat Karangtanjung tadi. Jadi mempunyai aspirasi. Yang pertama mohon kiranya usulan dari masyarakat. Yang sebenarnya saya sebagai masyarakat ini sudah malu bahwa jalan tinggal sejengkal antara Karangtanjung dengan Bukit Rejo yang notabene dari dulu dijanjikan dan sudah diukur sampai sekarang belum ada realisasinya. Itu yang pertama, jalan dari Karangtanjung ke arah Bukit Rejo. Yang kedua, bahwa pada intinya dimanapun pertemuan tadinya kita akan menjadikan Indonesia emas dengan menciptakan anak-anak kita boleh dikatakan pintar. Di situ mohon kiranya yang belum tersentuh sama sekali sampai sekarang, bahkan dari tokoh agama sendiri sampai bingung. Tolong apa yang pernah dijanjikan diutarakan dengan lisan para pimpinan-pimpinan kita, masalah honor ngaji.
itu mohon benar-benar diusahakan. Nek perang, ya perang tenan Pak, sampai lahir itu Pak. Karena apa? Kita sendiri sebagai masyarakat, orang itu Pak, itu menitipkan kepada guru ngaji. Namun sampai sekarang belum tersentuh. Yang ketiga Pak, saya sebagai masyarakat atau petani bingung dengan harga singkong Pak. Itu mohon kiranya, karena itu pun pernah diadakan pertemuan di Bandar Lampung dengan juru bicara orang dari Lampung Timur. Jadi hal tersebut sampai diputuskan yang harga 13.5 ternyata bohong. Itu harganya 13.20 bahkan bisa 13. Potongan katanya 30 bahkan 38. Kalau Bapak ikuti, saya ambilkan indikasinya. Dan di situ masih banyak hal yang merugikan petani, Pak. Ada pengeluaran-pengeluaran yang kurang jelas di pabrik itu sendiri, Pak. Notabene kalau memang tidak mau memberikan itu, niscaya bongkarannya akan terlalu lama. Jadi mohon kiranya Bapak-bapak bisa hadir, bisa menerima aspirasi kami. Nah, anu diinteli lah Pak. Nah, pabrik diinteli Pak jajal Pak. Karena 13.5 itu yang kita terima Pak. Dior itu hanya 600 rupiah. Silakan Bapak itu di situ. Dior itu hanya 600 rupiah. Mohon kiranya agar kami petani khususnya singkong yang kemarin berambisi sekarang agak males tanam singkong karena hanya kebagi relatif dikit. Mungkin itu aja, mohon kiranya aspirasi yang telah disampaikan bisa menjadikan wacana nanti di dalam sidang, disampaikan kepada Bapak, kepada pimpinannya, dan bisa lahir bahwa di Kecamatan Padaratu khususnya Lampung Tengah menjadi guyup, rukun, dan makmur. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma menanggapi yang masalah singkong ya Pak. Masalah singkong itu Pak bukan masalah kita lagi. Itu udah ranah pusat. Bahkan kelompok tani yang ada di Lampung ini udah ke menteri. Cuma saya kasih bocoran sedikit. DPE itu harga 1.350, vakum itu harganya begitu. Cuma potongannya betul kata Bapak, bisa 36, bisa 38. Antri juga bisa 36 Pak, baru bongkar. Karena banyak pabrik yang di Lampung Tengah ini sebagian ketutup. Karena mereka tidak mau harganya sampai 3.350 itu. Jadi itu Pak penyampaian masalah singkong. Memang betul potongannya besar, bahkan bisa dapat 40 ya Pak. Saya kemarin jual singkong ke sana, begitu Pak. Saya langsung ke pabriknya. Kalau yang pungutan itu nggak ada sebenarnya. Cuman itu udah yang bagian sortase segala macam itu udah akal-akalan mereka aja cari duit. Sebenarnya kata manajernya itu Pak, kalau di sini nggak ada pungut-pungutan Pak, semuanya nggak ada, saya nggak boleh. Cuma harga mereka patok itu 1.350, potongan kalau standarnya kan 30, cuma nyatanya bisa lebih. Itu Pak. Terima kasih. Di sini karena ada aspirasi yang disampaikan tentang pendidikan, jadi akan saya jawab bahwasanya untuk Padaratu ini ada 2 sekolahan yang akan dibangun. Tentunya tidak perlu saya sebutkan. Terus untuk SD Negeri 1 Karangtanjung itu sebenarnya pembangunan apa rehat? Rehat 2 lokal, 3 lokal. Oh iya. Kira-kira muridnya berapa? Iya, 260. Oh iya, jadi gini, dalam pembangunan sekolahan pendidikan
itu emang ada anggarannya, tapi tidak sebesar pembangunan infrastruktur jalan. Karena tahun ini itu terfokus untuk di jalan banyakkan. Kalau tahun kemarin 2024 emang untuk kesehatan dan pendidikan, tapi kalau tahun ini untuk jalan. Nah terus kenapa skala prioritas tentang pembangunan sekolahan? Karena sekarang ini melihat muridnya, kalau emang itu dibangun dan akan ditempati, mungkin bisa diajukan dalam arti gitu. Tapi ada sekolahan yang tidak dibangun, tapi muridnya sedikit. Jadi ya mungkin akan kita tinggalkan. Karena sekarang ini kita harus pakai skala prioritas dalam pembangunan sekolahan, karena anggarannya juga tidak sebanyak jalan. Itu akan kita bangun itu kalau itu akan benar-benar dipakai dan muridnya sesuai gitu. Kita karena itu muridnya tentunya. Mungkin nanti bisa diajukan kepada saya sebagai Komisi 4 untuk di sekolahan ini, karena saya nanti bisa komunikasi dengan dinas pendidikan seperti itu. Mungkin nanti kalau tahun ini nggak bisa masuk, mungkin di tahun depan, insya Allah seperti itu. Kalau untuk masalah BPJS, karena ini saya kesehatan, BPJS itu sebenarnya kemarin banyak, tapi Kabupaten Lampung Tengah ini pemerintahnya cuma hanya sebatas administrasinya saja, sedangkan semua dipegang sama pengurus BPJS gitu. Jadi kabupaten pemerintah tidak bisa, tapi hanya bisa mengajukan dan administrasinya saja. Situ udah banyak. Terus ya nanti coba bisa komunikasi sama dinas kesehatan dan Pak Camat, kepada kita, kepada dewan-dewan, termasuk Pak Ratu, Mbak Binti dan semuanya yang di sini, semoga bisa dibawa untuk pengajuan BPJS tersebut. Tapi kalau dari mandiri ke gratis, nah itu murah itu. Nah terus untuk gedung NU, coba nanti ini kan beratnya dana hibah atau apapun, nanti dibuat aja proposal gitu. Seperti halnya masjid itu sebenarnya kalau itu dana hibah Pak. Jadi nanti dibahkan bentuk dana, nanti silahkan dibangun untuk apa? Untuk ada parkiran, terus untuk ibaratnya tempat wudhu itu dari dana hibah. Yang penting dibuatkan proposalnya, supaya kita bisa bawa untuk ke eksekutif, kita ajukan, karena untuk hibah diserah itu. Nah kalau masalah HP Pak, itu sebenarnya HP itu ranahnya kebijakan sekolahan ya, itu kepala sekolah dan guru. Kalau kita suruh bikin aturan dan undang-undang perdani, ya ini mungkin panjang, tinggal nanti kebijakan aturan yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Dan untuk takmir masjid ya, takmir masjid ini sama dengan marbot, insya Allah semoga bisa terrealisasi, akan menjadikan nanti ini program Bapak Bupati untuk takmir dan marbot ya Pak, saya malam. Nah itu ya, itu jadi nanti ada program Pak Bupati, ini mungkin bisa terrealisasi karena kemarin sudah ada pembahasan, tinggal kapan yakni mawon. Izin tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya yang menjadi keluhan-keluhan panjenengan semua sudah dijawab. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Yang pertama tadi terkait yang disampaikan oleh salah satunya Bu Lurah dan juga Pak Sukis ya tadi ya. Terkait Jalan Karang Tanjung Bukit Rejo. Ini saya juga terima aspirasi online melalui live TikTok dan juga komentar di Facebook. Sudah banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan ini dari Karangtanjung ke Bukit Rejo. Tadi saya nanya pimpinan izin, apakah jalan ini sudah dimasukkan ke dalam rumusan RPJMD? Kata Bu Kepala Kampung belum. Jadi saya minta tolong bantuan kawan-kawan. Ini dari 9 yang hadir 7 hari ini. Tadi Bu Lurah berpesan sudah membuat proposal
minta rekomendasi kawan-kawan anggota dewan yang hari ini hadir untuk ikut menandatangani proposal tersebut. Nanti insya Allah saya dan Mas Pur Heri yang membawa proposal ini ke Pak Bupati untuk direkomendasikan juga ke Dinas BMBK. Kira-kira kawan-kawan setuju nggak yang hadir hari ini? Setuju ya? Setuju. Doakan ibu-ibu nanti jalan dari Karangtanjung Bukit Terjo bisa dapat anggaran di Murni 2026. Kemudian yang selanjutnya, Bu Lurah tadi juga bisikin saya heran, di sini udah banyak banget yang datang, saya masih ketinggalan, ya masih kena bala juga. Terkait dengan pagar makam, ya Bu Lurah ya, pagar makam, nanti saya terima juga proposalnya. Nanti bagaimana caranya kita akan mencoba dorong untuk cari anggarannya. Kalau saya nggak kuat, nanti tolong Sumbahan Hanafi untuk juga disupport ya. Ini karena ahlinya lobby, beliau kemarin habis beberapa di Kecamatan Bubiar, nanti saya diajarin soal pagar makam. Kemudian yang selanjutnya yang saya tangkap tadi ada ajuan tempat parkir dan tempat wudhu untuk masjid. Benar? Tempat wudhu dan tempat masjid ini pembangunannya tidak bisa langsung dari APBD, tapi pemerintah daerah bisa memberikan dalam bentuk hibah ke masjid. Kemudian yang terakhir tadi saya juga sempat mendengar ada titipan terkait dengan gedung muslimat. Benar nggak? Benar nggak Bu? Oh benar ya. Aku setiap reses agar ada ngajuan gedung muslimat, gedung NU, ngono krungune rada isin. Iki nek sing rekam apa ora iki? Jajal aja direkam. Soalnya keluarga ku ini kadang-kadang nek wayah kene iki jaluke oke, tapi nek wayah dijak baris rada angel. Bercanda ya Bu ya. Oke, jadi Bu untuk muslimat ini pemerintah tidak bisa memberikan hibah langsung ke pengurus anak cabang selevel kecamatan. Jadi bantuannya itu bisanya diberikan hibah ke pengurus cabang. Jadi nanti kecamatan bisa mintanya melalui pengurus cabang. Jadi dalam hal ini terkait hibah organisasi ke organisasi apapun, organisasi perempuan, organisasi pemuda, organisasi masyarakat apapun, itu lewatnya ke pengurusan cabang, baru ke kepengurusan kecamatan. Jadi untuk yang ini mohon maaf tidak bisa direspon secara langsung, tapi nanti kita bisa bisik-bisik kalau butuhnya nggak banyak ya mungkin saya sebagai kader bisa ikut berpartisipasi di sana, tapi dengan catatan ya Bu Admina itu. Mengingat waktu sudah siang, mungkin sudah dirasa sudah cukup ya. Terima kasih. Tentu harapan kita bersama, kami anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah bersembilan, mohon doanya mudah-mudahan dalam memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu sekalian dimudahkan oleh Allah SWT. Allahumma amin. Sehingga apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu bisa segera terwujud. Allahumma amin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Setelah kita jalani pertemuan ini, tentu saja hasilnya mudah-mudahan apa yang disampaikan moderator tadi tidak ada kendalanya. Dan untuk mengingatkan kembali kepada Bapak-bapak Ibu sekalian bahwa kami bersembilan ini lintas partai, tapi yakin saja kami bersembilan untuk aspirasi di Dapil 4. Jadi tidak berkepentingan untuk masing-masing partainya. Dan selanjutnya untuk juga diketahui yang saya sampaikan tadi bahwa keterbatasannya anggaran Kabupaten Lampung Tengah, maka kita bisa pintar-pintar melalui jalin aspirasi tingkat provinsi, tingkat DPR RI. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa melalui partai-partai yang mana ada jalin aspirasinya bisa didekati, karena itulah kita gunanya masyarakat bersama-sama dewan di tingkat provinsi dan RI
untuk pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi tentu saja itu akan kita perjuangkan bersama-sama karena ini nggak mungkin sudah lama kata Bu Kepala Kampung itu jalan itu. Lama sekali. Lama banget ya. Jadi saya rasa itu saja. Sekali lagi mana yang ini tolong bantu kami juga proposal-proposalnya tolong disampaikan ke kami atau ke sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah di mana akan kami perjuangkan. Saya rasa itu saya akhiri bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan atau acara jaring aspirasi awal hingga akhir, mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Awal hingga akhir, apabila kami atau saya dalam membantu kegiatan ini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah reses tahap 3 dan hari ini yang terakhir. Pertama kami sudah lakukan harapan kita dan harapan masyarakat. Kita tadi sudah minta doanya masyarakat, apa yang diusulkan akan terrealisasi dan mudah-mudahan karena juga keterbatasan anggaran, apa yang diusulkan nanti bisa masuk di 2026. Kemungkinan dapat urusan rumah sakit itu berapa persen itu Bang kira-kira? Ya kita lihat nanti untuk kesepakatan kan kita akan pembahasannya kan belum. Kalau mau kita ya 100%, kalau maunya legislatif, tapi kan tergantung dari dana eksekutif, begitu Pak.